Kita mendasarkan keyakinan kita, kenapa kita menyambungkan kesaksian kita tentang Ali dan para imam suci dari keturunan Ali dengan kesaksian kita kepada Allah, keesaan Allah dan kenabian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain karena alasan yang tadi, yaitu alasan kedua adalah alasan yang mengatakan bahwa tidak sedikit riwayat-riwayat yang telah dibenarkan oleh para ulama ahli sunnah menyebut-nyebut bahwa nama Ali tertulis di pintu surga. Jadi selain di arsy Allah, di pintu surga nama Ali juga disebutkan. Ini ingin mengatakan apa kepada kita? Bahwa keberadaan Ali, kemuliaan Ali, peran Ali itu tidak bisa dipisahkan dari peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peran Ali tidak bisa dipisahkan dari agama Allah. Ali dan nama mulia Ali tidak bisa dipisahkan dari nama agung Allah dan nama mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pintu surga itu disebutkan Ali sebagai saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada arsy tadi disebutkan ayatuhu bi Ali, namun riwayat-riwayat yang pada bagian ini ingin mengatakan bahwa nama Ali disebutkan di pintu surga. Kita akan baca riwayatnya, di antaranya adalah dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Riwayat itu berbunyi demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, maktubun ala babil jannati, tertulis di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi Muhammadun Rasulullah Ali bin Abi Thalib akhu Rasulillah. Ini yang tertulis di pintu surga. Sejak kapan tulisan itu ada? Apakah tulisan itu baru ditulis ketika Rasulullah diisrakan oleh Allah ke surga lalu melihat itu? Tidak. Riwayatnya mengatakan qabla an yakhluqallahu samawati wal arda bi alfai'am. Tulisan itu telah ditulis 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Hadis riwayat bisa ditemukan dalam kitab Manaqib Amirul Mukminin yang ditulis oleh Al-Khawarizmi. Riwayat lain yang sama dengan riwayat di atas bisa kita temukan dalam kitab Nuzhatul Majalis karya ulama besar ahli sunnah yang bernama As-Saffuri. Riwayat yang sama. Kemudian kita juga bisa menemukan riwayat itu dalam karya yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Muhammad Sadrul Alam, meriwayatkan hadis tersebut dari At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. At-Tabarani ulama besar ahli sunnah, muhaddis besar ahli sunnah, punya banyak karya kitab hadis yang diberi judul dengan nama Mu'jam. Ada Mu'jam Al-Kabir yang paling besar, ada Mu'jam As-Saghir, Mu'jam yang kecil, ada Mu'jam Al-Awsat yang tengah-tengah, tidak besar, tidak kecil. Artinya dia Mu'jam besar, kemudian dia ringkas beberapa riwayat di situ dijadikan Mu'jam Awsat. Mu'jam Awsat kemudian diringkas lagi dijadikan Mu'jam As-Saghir. Makin ringkasan makin kecil. Disebutkan dalam kitab itu. Artinya Sadrul Alam, Muhammad Sadrul Alam dalam kitab Ma'arijul Ula itu mengutip riwayat tersebut dari dari At-Tabarani, juga dari Ibn Asakir dan dari Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab dia yang berjudul Al-Muttafaq wal Muftaraq, juga dari Jabir ibn Abdullah Al-Ansari. Ada ulama besar yang menulis kitab dengan judul Miftahun Najah. Orang tersebut namanya Al-Badkhishani, ya. Meriwayatkan dari At-Tabarani, meriwayatkan dari Al-Khatib Al-Baghdadi, dan juga dia mengatakan, dan ada riwayat lain dari Ahmad ibn Hanbal
mengatakan ra'aitu maktuban ala babil jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Aliyun akhuhu. Alaihal, ini beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa nama Ali bin Abi Thalib tidak terpisahkan dari nama Allah dan Rasulnya di pintu surga. Lalu apa alasan kita dalam kehidupan ini, dalam keyakinan kita, dalam ucapan kita ketika kita bersaksi, kita memisahkan Ali bin Abi Thalib dari Allah dan Rasulnya? Alasan yang berikutnya, bahwa nama Ali sebagai waliullah telah tertulis di beberapa pintu surga. Kalau tadi riwayat menyebutkan di pintu surga ada tulisan bahwa Ali adalah akhu Rasulillah, saudara Rasulullah, kita menemukan riwayat dari sahabat Ibn Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, maktubun ala kulli babin min abwabil jannah, tertulis pada setiap pintu dari pintu-pintu surga tulisan ini, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Aliyun waliyullah. Tertulis yang demikian. Dan ini riwayat bisa ditemukan di antaranya dalam kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Hammui. Terkadang orang menyebutnya Al-Hamawaini, ya, Al-Juwaini, ulama besar ahli sunnah. Kitabnya berjudul Faraidus Simtain, yang berbicara tentang keutamaan Nabi dan Ahlul Bait. Sangat rinci riwayat-riwayatnya dalam 2 jilid besar kitab tersebut. Juga riwayat yang telah saya bacakan tadi disebutkan oleh Az-Zarandi dalam kitab Nazmu Durar Simtain yang telah saya sebutkan tadi, ya. Kita juga menemukan riwayat yang sama dari Syihabuddin Ahmad. Kita juga menemukan riwayat yang sangat panjang, ya, sangat panjang. Saya akan coba baca beberapa kutipan dari riwayat yang panjang itu. Disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, lengkap riwayatnya demikian. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usriya bi ila sama'." Ketika aku diisrakan ke langit, umira bi ardil jannati wan nar alayya. Diperintahkan para malaikat untuk mempersilakan saya, diperlihatkan surga dan neraka. Fara'aituhuma jami'an. Aku saksikan surga, aku saksikan juga neraka. Ra'aitul jannata wa alwana na'imiha. Aku saksikan surga dengan berbagai macam warna-warni kenikmatannya. Wa ra'aitun nar wa anwa'a 'adzabiha. Aku juga menyaksikan neraka dan berbagai macam siksa neraka. Kemudian riwayatnya panjang, beliau mengatakan innalil jannati thamaniyata abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Ala kulli babin minha arba'u kalimat. Pada setiap pintu ada 4 kalimat. Pada setiap pintu ada 4 kalimat. Kullu kalimatin khairun minad dunya wa ma fiha liman ta'allamaha wasta'malaha. Setiap kalimat itu lebih baik dari dunia dan seisinya bagi yang mau mempelajarinya dan kemudian mengamalkannya. Kemudian wa innalin nari sab'ata abwab. Neraka punya 7 pintu. Ala kulli babin minha salasu kalimat. Pada setiap pintu ada 3 kalimat. Kullu kalimatin khairun minad dunya wa ma fiha liman ta'allamaha wa 'arafaha. Setiap kalimatnya lebih baik dari dunia dan seisinya bagi yang mengetahui dan ya bagi yang mempelajarinya dan mengetahuinya. Fakultu, maka aku, kata Rasulullah, berkata, ya Jibril, irja' ma'i li aqra'aha. Kamu ajak saya mundur lagi untuk membaca teks kalimat yang ada di pintu-pintu tersebut. Ya, riwayatnya saya lompati, kemudian mengatakan demikian. Faida, ketika saya saksikan, kata Rasulullah, faida alal babil awwali maktubun. Di pintu pertama tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Aliyun waliyullah. Pada pintu yang pertama. Kemudian apa kalimat, 4 kalimat disebutkan, likulli syai'in hilatun wa hilatu talabil aishi fid dunya arba'u khisal. Setiap sesuatu itu ada cara untuk memperolehnya. Hilah artinya cara untuk memperolehnya.
dalam mencari kehidupan, mencari harta, mencari nafkah dalam kehidupan ini. Wa hilatu talabil aisy fid dunya, dan cara untuk memperoleh nafkah dalam kehidupan dunia arba'u khisal. 4 hal ini, 4 khislah, 4 perkara yang harus ada pada diri setiap orang. Apa? Al-qanaah, merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Wa nabdzul hiqdi, menyampaikan kedengkian. Wa tarkul hasad, meninggalkan iri. Wa mujalasatu ahlil khair, dan berteman dengan orang-orang baik. Ini 4 kalimat. Untuk menyingkat 4 kalimatnya kita tidak akan baca. Kita akan coba baca apa yang tertulis saja setiap pintu. Wa alal babis tsani, dan aku saksikan pada pintu yang kedua tertulis maktubun la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah aliyun waliyullah. Dan demikian sampai pintu ke-8 semuanya tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah aliyun waliyullah. Ali adalah waliullah. Allah telah menuliskan itu pada pintu surga yang 8 itu. Lalu salahkah kita ketika kemudian kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna aliyan waliullah? Apa yang salah dari kita bersaksi bahwa Ali adalah waliullah setelah kita menyaksikan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa nama Ali sebagai waliullah itu tertera di pintu-pintu surga. Riwayat lain yang lebih spesifik menyebutkan bahwa nama Ali sebagai waliullah itu ditulis di pintu surga dengan tinta emas. Riwayat yang menyebutkan demikian. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwa ra'aitu, kata Rasulullah, ra'aitu ala babil jannah maktuban bidzahab. Aku menyaksikan di pintu surga sebuah tulisan yang tertulis dengan tinta emas, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah aliyun waliyullah. Yang berikutnya, riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa tertulis di pintu surga tulisan yang mengatakan bahwa Aliyun Habibullah. Boleh jadi ini adalah riwayat yang sama dengan riwayat yang sebelumnya, tapi bisa jadi riwayat yang lain, sehingga kita akan menggabungkan berbagai macam riwayat itu bahwa di pintu surga ada berbagai tulisan terkait dengan keagungan Ali bin Abi Thalib. Ali sebagai waliullah, Ali sebagai Habibullah, Ali sebagai penolong dan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Rasulullah bersabda bahwa beliau telah menyaksikan di pintu surga tulisan tersebut bahwa riwayat diantara dari Ibn Abbas berkata Rasulullah bersabda, lamma urjabi ilas sama ra'aitu ala babil jannati maktuban la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah aliyun habibullah al-Hasanu wal-Husainu safwatullah Fatimatu amatullah ala mubghidihim la'natullah. Tertulis di pintu surga tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, Ali adalah kekasih Allah, Al-Hasan dan Al-Husain adalah hamba pilihan Allah, Fatimah adalah hamba wanita Allah, atas pembenci mereka laknat Allah. Riwayat yang disebutkan oleh Al-Khawarizmi dalam kitab Al-Manaqib, Syihabuddin Ahmad dalam Asma Amirul Mukminin, dan beberapa ulama yang lainnya. Ini diantara riwayat yang tentunya bisa menjadi alasan kenapa kita melengkapi kesaksian kita asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah dengan wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa annal a'immata min wuldihi hujajullah, kesaksian bahwa mereka adalah manusia suci. Kita temukan riwayat yang lainnya menyebutkan bahwa tertulis di arsy Allah tulisan yang mengatakan bahwa Ali adalah penegak hujjah Allah. Ali muqimu hujjah. Ali adalah penegak hujjah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Khawarizmi dalam kitab Al-Manaqib.
dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sebuah riwayat yang mengutip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Lamma an khalaqallahu Adam, ketika Allah menciptakan Adam, wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah meniupkan ruhnya kepada Adam sehingga Adam menjadi makhluk yang sempurna dan hidup. Atasa Adam bersin. Kemudian Adam berkata alhamdulillah. Fa'auhallahu ta'ala hamidani abdi wa izzati wa jalali laula abdan uridu an akhluqahuma fid darid dunya ma khalaqtuk. Ketika Adam mengatakan alhamdulillah setelah dia bersin, Allah mengatakan hambaku, Allah mewahyukan kepada Adam, hambaku telah memujiku. Kemudian Allah bersumpah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, andai bukan karena dua hamba yang aku hendak ciptakan di alam dunia, di alam materi, niscaya aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Qala, maka Adam berkata, ilahi wa yakunani minni, apakah dua hamba itu adalah dari keturunanku? Qala, Allah berfirman, na'am, iya. Ya Adam, irfa' ra'saka wangdur, wahai Adam, angkat kepalamu dan lihatlah. Farafa'a ra'sahu, maka Adam mengangkat kepalanya. Fa'idha maktubun alal arsy, maka Adam menyaksikan tertulis di arsy Allah, la ilaha illallah Muhammadun nabiyyur rahmah. Ini yang tertulis di arsy tersebut. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah nabiyyur rahmah, aliyun muqimul hujjah, Ali adalah penegak hujjah Allah. Man arafa haqqa aliyin zaka wa taba, siapa yang mengetahui dan mengakui hak Ali, dia adalah orang yang suci dan bagus. Wa man ankara haqqahu lu'ina wa khab, barang siapa yang mengingkari hak Ali, dia akan dikutuk dan dia akan kecewa. Ada riwayat dalam kitab Al-Manaqib lil Khawarizmi, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan nama Ali di arsy Allah sebagai penegak hujjah Allah. Riwayat yang lain yang juga ini menjadi dasar kita bahwa kenapa kita bersaksi, menyempurnakan kesaksian kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dengan wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu annakumul a'immatur rasyidunal mahdiyun hingga akhir, karena ada riwayat-riwayat dari jalur ahli sunnah yang mengatakan bahwa nama Ali, nama agung Ali tidak cuma tertulis di pintu surga, tidak cuma tertulis di arsy Allah, namun juga tertulis di sayap malaikat teragung yaitu Jibril. Riwayat menyebutkan demikian. Riwayat itu dikutip dari dari Ja'far bin Muhammad, dari Imam Ja'far, riwayat ahli sunnah dari Imam Ja'far, dari ayahnya, dari Ali bin Husain, dari ayahnya Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dari ayahnya Al-Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, atani Jibril datang kepadaku, waqad nasyara janahaihi, dan dia telah membeber sayap, kedua sayapnya. Faida maktubun, kata Rasulullah, aku saksikan pada sayap Jibril, maktubun ala ahadi janahaihi, pada salah satu dari dua sayap Jibril, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan la ilaha illallah pada satu sisinya, la ilaha illallah aliyun al-wasi. Pada satu sayapnya la ilaha illallah bahwa Muhammadur Rasulullah, pada sayap yang satunya la ilaha illallah aliyun al-wasi. Ini riwayat dari kitab Al-Manaqib yang ditulis oleh Al-Khawarizmi, dan riwayat-riwayat yang sama dengan itu juga kita temukan dalam kitab Tawdihud Dalail, ya, kitab yang ditulis oleh As-Sayyid Syihab Ahmad ketika berbicara tentang nama-nama Ali bin Abi Thalib. Nama-nama, dia mensyarahi, dia menafsirkan nama-nama Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan
riwayat-riwayat yang seperti ini yang menyebutkan bahwa nama Ali hadir bahkan di alam sebelum terciptanya alam materi kita ini. Sebelum manusia pertama diturunkan oleh Allah ke muka bumi, kemudian untuk beranak pinak dan menjadi penghuni bumi, nama Ali bin Abi Thalib sudah digandengkan bersama nama Allah dan nama Rasulnya. Alaihal, riwayat-riwayat itu tidak mungkin semuanya kita baca pada kesempatan yang mulia ini, namun saya ingin akhiri dengan membacakan sebuah riwayat bahwa nama Ali sebagai waliullah juga tertera pada panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti, yang dikenal dengan nama Liwaul Hamd, panji pujian Allah, Liwaul Hamd. Riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa tertulis pada Liwaul Hamd nama Aliyun Waliyullah. Ikhwan sekalian, bahwa menelusuri riwayat-riwayat yang menyebut-nyebut nama Ali bin Abi Thalib dan selalu menggandengkan nama Ali bin Abi Thalib, itu menjadi salah satu alasan kenapa kaum Syiah menyempurnakan kesaksian mereka dengan syahadah yang ketiga tersebut. Di samping tentu dalam kehidupan dunia, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling terdepan dalam pembelaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling mendapat pujian dari Allah dan Rasulnya melalui ayat-ayat sucinya dan sabda-sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, tidak ada seorang dari sahabat Rasulullah yang telah datang untuknya pujian dan penjelasan tentang keutamaan dari lisan suci Rasulullah seperti yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Pernyataan Imam Ahmad ini telah dikutip oleh para ulama ahli sunnah dan dibenarkan bahwa memang kenyataannya betapapun Ali bin Abi Thalib diperangi oleh para penguasa dinasti Bani Umayyah, diperangi oleh para penguasa dinasti Bani Abbas, ratusan tahun nama Ali ibn Abi Thalib diperangi, puluhan tahun nama beliau dikutuk di atas mimbar-mimbar dalam kekuasaan Bani Umayyah, kecuali pada kira-kira 2 tahun kekuasaan Umar ibn Abdul Aziz, sisanya pelaknatan kepada Ali bin Abi Thalib. Kendati demikian, riwayat-riwayat yang dikutip oleh para ulama ahli sunnah tentang Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat mencengangkan, luar biasa. Bukan cuma dari sisi kuantitas jumlah, namun juga dari sisi kualitas keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang makom-makom Ali bin Abi Thalib yang bisa dipertanggungjawabkan kesesuaiannya dengan kehidupan Ali bin Abi Thalib, dengan apa yang diwariskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika kita membaca sabda Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, ana madinatul hikmati wa aliyun babuha, dan yang semisalnya. Ilmu telah dibagi oleh Allah menjadi 10 bagian, yang 9 telah diberikan oleh Allah kepada Ali bin Abi Thalib, sementara yang 1 bagian dibagi untuk umat manusia yang Ali juga ikut serta memiliki yang bagian yang ke-10 ini. Riwayat-riwayat yang semacam demikian ingin mengatakan apa? Bahwa Ali adalah yang teralim, Ali adalah yang paling memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Riwayat-riwayat ini berkesesuaian dengan fakta bahwa Ali adalah yang terdepan dalam ilmu pengetahuan, ilmu tentang agama. Dan riwayat-riwayat yang lain ketika menyebutkan bahwa Ali ayatuhu bi Ali dalam riwayat tadi membuktikan dalam kehidupan dunia siapa yang terdepan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Ali. Dalam berbagai macam perangan, ketika sebagian sahabat harus melarikan diri karena satu dan lain hal, Ali yang tetap berdiri tegak membela baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembelaan Ali tidak diragukan sedikit pun. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i kemudian mengatakan, apa yang bisa aku katakan tentang seorang yang para musuhnya
getol untuk merahasiakan keutamaan-keutamaannya karena kedengkian mereka. Sementara para pemujanya, para pecintanya juga menyembunyikan karena takut dari musuh-musuhnya. Walaupun demikian, para musuh merahasiakan, para pecinta merahasiakan. Walaupun demikian, kata Imam Syafi'i, keutamaan Ali menyebar seantero dunia. Ini apa artinya? Bahwa Ali adalah mukjizat. Ali adalah nurullah. Apapun yang mereka usahakan untuk memadamkan cahaya Allah tidak mungkin. Dan apa yang bisa kita saksikan? Nama-nama yang pernah memerangi Ali bin Abi Thalib, nama-nama yang pernah menyakiti Ali bin Abi Thalib, nama-nama yang pernah merusak nama baik Ali bin Abi Thalib, mereka semuanya tersingkir dari arena sejarah. Yang tetap mulia adalah nama Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak ada orang berbicara tentang ilmu kecuali Ali bin Abi Thalib. Tidak ada orang berbicara tentang keberanian, kepahlawanan kecuali Ali bin Abi Thalib. Tidak ada orang berbicara tentang kedermawanan kecuali Ali bin Abi Thalib. Semua keutamaan bersumberkan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu yang diulas dengan bukti-bukti, diantaranya oleh seorang ulama besar ahli sunnah bernama Ibn Abil Hadid Al-Mu'tazili Asy-Syafi'i. Seorang ulama besar yang dari sisi fiqihnya dia bermadzhabkan Syafi'i, tapi dari sisi teologinya dia bermadzhabkan Mu'tazilah. Menulis syarah Nahjul Balaghah, syarah yang bisa dikatakan teragung, 20 jilid syarah Nahjul Balaghah. Di bagian pengantar pendahuluan beliau menjelaskan berbagai macam sisi keagungan Ali bin Abi Thalib yang tidak dimiliki oleh siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat-riwayat yang berbicara tentang keutamaan Ali itu sinkron dengan faktanya, sinkron dengan kenyataan keagungan pribadi Ali bin Abi Thalib. Tidak seperti riwayat-riwayat yang mungkin dipaksakan, dibuat-buat untuk fulan, namun riwayatnya sedemikian mengagumkan, namun faktanya jauh dari kenyataan yang ingin ditetapkan oleh riwayat-riwayat yang tidak bertanggung jawab tersebut. Inilah bahwa Ali bin Abi Thalib yang kita muliakan, yang kita yakini sebagai imam kita. Demikian juga para imam suci Ahlul Bait yang kita bersaksi bahwa annakumul a'immatur rasyidun al-mahdiyun. Itu yang kita saksikan, dan kesaksian ini sekali lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya pada riwayat-riwayat para ulama Syiah jauh lebih banyak bisa ditemukan yang mendasari apa yang menjadi keyakinan mereka, apa yang mendasari fatwa-fatwa mereka. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita mulai mengulas bagian-bagian dari untaian doa tersebut. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini bisa menambah pemahaman kita, pengenalan kita tentang keagungan Ali bin Abi Thalib dan para imam suci Ahlul Bait, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari percikan keberkahan Ali bin Abi Thalib dan para imam suci Ahlul Bait. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.